Semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Ada pertanyaan seperti ini. Untuk forwarder itu biasanya ditentukan oleh siapa? Oleh buyer kah yang rekomendasikan, yang tentukan gitu ya? Atau kita sendiri sebagai eksportir, sebagai trader yang cari? Nah teman-teman, untuk forwarder ini pada umumnya biasanya itu kita sendiri sebagai eksportir yang harus cari gitu. Biasanya buyer mempercayakan untuk mencari forwarder itu ke kita. Karena si buyer juga sebagai sebagai pembeli gitu ya, mereka nggak tahu juga nih di Indonesia yang forwarder yang terpercaya yang bagus itu yang mana gitu, sehingga kita sendiri yang harus cari forwarder yang layanannya bagus, yang harganya bersahabat gitu ya, yang terpercaya gitu, untuk membantu mengirimkan barang kita ke negara tujuan ekspor itu teman-teman. Jadi pada umumnya nih biasanya kita sendiri yang cari, tapi teman-teman ada juga, memang ini berdasarkan pengalaman sendiri ya, ada juga buyer atau pembeli itu yang mereka punya rekomendasi forwarder sendiri. Jadi pengalaman saya itu mereka di sana di luar negeri itu punya agent ya. Antara agent mereka dengan agent di Indonesia tuh mereka ada kerjasama. Jadi mungkin kurang lebih kerjasamanya adalah dalam bisnis ekspor impor mereka itu memakai forwarder A. Dia ditentukan forwarder A untuk proses shippingnya gitu, untuk pengirimannya. Jadinya biasanya si buyer ya, yang terjadi waktu itu adalah merekomendasikan ke kita untuk pakai forwarder yang biasa mereka pakai. Itu yang terjadi. Nah, terus yang kita lakukan apa sebagai eksportir? Yang kita lakukan sebagai eksportir ya hanya bisa mengikuti apa yang diinstruksikan oleh si buyer, karena ada peribahasa pembeli adalah raja gitu ya. Meskipun gini teman-teman, pengalaman ya, forwarder yang mereka tunjuk itu secara rate atau secara rate harga gitu ya, chartnya itu sedikit lebih tinggi dari yang biasa kita pakai. Saya pun pernah menawarkan gimana kalau pakai forwarder yang biasa kita pakai aja nih, karena chartnya lebih murah gitu ya. Sementara yang you tunjuk itu biayanya sedikit di atasnya gitu ya. Tapi mereka tetap nggak mau, karena mungkin mereka sudah percaya sama forwarder itu ya. Terus mereka mungkin sudah bisnis lama, sudah ada kerjasama lama gitu ya, sehingga kepercayaan itu jadi nomor satu. Jadi mereka tetap memakai forwarder yang mereka rekomendasikan. Nah kalau untuk kita sebagai eksportir, plus minusnya apa? Sebenarnya nggak jadi masalah juga gitu ya, karena ketika kita pakai forwarder yang biasa kita pakai juga prosedurnya sama. Terus ketika pakai yang mereka atau yang agent mereka tunjuk juga prosedurnya sama gitu ya. Cuma mungkin sebenarnya lebih enak kalau yang bayar tunjuk sih, yang bayar tunjuk, karena secara secara keamanan mungkin lebih aman karena mereka sudah lama bermitra gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai forwarder yang kita nih baru mau mulai ekspor, terus kita pakai forwarder baru, mungkin di dalam hati tuh ada sedikit ketakutan, takutnya ini kurang bagus atau gimana gitu ya. Tapi ketika kita sebagai eksportir yang baru mulai ekspor tapi punya buyer yang merekomendasikan forwarder tertentu, itu buat kita lebih tenang aja sih, karena ya mereka udah kerjasama lama ya, mungkin dipakai karena mereka bagus juga, seperti itu teman-teman. Jadi itu ya untuk masalah forwarder itu pada umumnya nih biasanya kita cari sendiri, tapi ada juga buyer yang punya rekomendasi forwarder tertentu gitu ya. Mungkin mereka sudah lama nih ekspor dari Indonesia untuk produk-produk lain, biasanya pakai itu. Terus mereka mau impor produk kita juga pakai forwardernya yang itu. Nggak masalah juga buat kita sebagai trader, sebagai eksportir, yang penting produk kita terjual. Itu sih intinya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan lain nih seputar ekspor, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalau ada pengalaman ya seputar apapun ya, seputar pembayaran, seputar yaitu cari forwarder dan sebagainya, boleh tulis di kolom komentar juga nih, buat gambaran teman-teman kita nih yang sekarang nonton video ini, untuk gambaran yang sedang belajar ekspor teman-teman. Oke, terima kasih. Kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.